Ketika menghadapi suatu keadaan yang tidak kita kenali, biasanya kita akan rentan merasakan cemas dan takut. Hal inilah yang mungkin sedang terjadi kepada diri kita selama pandemi virus corona atau COVID-19. Dengan cepatnya angka kenaikan orang-orang yang positif COVID-19 di negara kita, besarnya kemungkinan diri kita merasa takut dan cemas tentu saja ada. Ketakutan seperti terjangkitnya diri kita dengan COVID-19 atau kehilangan pekerjaan membuat diri kita merasa cemas. Kecemasan yang berlanjut dan tidak adanya penanganan untuk mengatasi rasa cemas tersebut, maka akan berdampak kepada diri kita secara psikologis maupun fisik. Secara psikologis, kecemasan bisa berkembang menjadi stres, bahkan depresi. Sedangkan secara fisik, kecemasan berlebih bisa membuat kita mengalami psikosomatis. Sebelumnya, apa sih itu cemas? Menurut Hartono dan kawan-kawan, kecemasan merupakan sebuah perasaan subjektif yang ditandai dengan adanya perasaan tegang, khawatir, atau takut yang disertai perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut nadi, perubahan pernafasan, dan tekanan darah. Cemas merupakan suatu reaksi yang normal pada situasi atau kondisi yang abnormal. Cemas bisa dirasakan oleh semua orang walaupun ia sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kecemasan bisa muncul karena adanya pikiran-pikiran yang negatif atau tidak baik yang belum ada kepastiannya, akan tetapi diri kita menganggap bahwa hal tersebut kemungkinan bisa terjadi. Seperti yang dibilang sebelumnya, bahwa perasaan cemas yang dibiarkan begitu saja dan tidak dikelola dengan baik bisa memberikan dampak yang buruk bagi diri kita. Contohnya, secara fisik kita akan mengalami psikosomatis. Psikosomatis sendiri adalah suatu gangguan atau penyakit fisik yang disebabkan oleh tekanan-tekanan emosional dan psikologis. Berikut beberapa ciri-ciri psikosomatis yang ditandai dengan adanya keluhan fisik, yaitu pegal-pegal, nyeri di bagian tubuh tertentu, mual, muntah, kembung atau perut tidak enak, mati rasa, alergi, dan sesak nafas. Keluhan ini bisa terjadi secara berulang-ulang serta berganti-ganti atau berpindah tempat. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar bisa mengelola perasaan cemas ini? Salah satu cara yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri adalah berpikir positif. Untuk bisa berpikir positif, kita harus bisa menguasai pikiran kita sendiri, tanpa adanya campur tangan maupun pendapat orang lain. Nah, pada bagian ini yang membuat diri kita terkadang sulit untuk berpikir positif adalah karena selama kita hidup, kita tidak hidup sendirian dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bagaimana cara kita untuk bisa menguasai pikiran kita? Pertama-tama, kita harus bisa mengenali perasaan yang sedang kita rasakan saat ini, terutama perasaan negatif yang bukan hanya rasa cemas. Misalnya seperti rasa sedih, panik, dan perasaan-perasaan lain yang membuat kita merasa tidak nyaman. Ajaklah diri kita mengobrol. Self-talk atau berbicara dengan diri sendiri merupakan salah satu cara yang juga bisa dilakukan untuk mengenali diri kita. Tanyakanlah kembali kepada diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini. Berceritalah secara bebas apa yang kita rasakan. Pujilah diri kita untuk hal-hal kecil yang telah kita lakukan, dan keluarkanlah emosi yang mungkin sedang kita pendam saat ini. Setelah kita sudah mengetahui perasaan apa yang membuat kita tidak nyaman, kita bisa melakukan relaksasi seperti melakukan latihan pernafasan. Cobalah untuk nikmati dan resapi diri kita saat melakukan relaksasi. Hal ini akan meningkatkan kesadaran akan eksistensi atau keberadaan diri kita saat ini, bahwa diri kita masih hidup dan memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal di masa mendatang. Kesadaran diri ini akan membawa diri kita untuk bisa mengontrol emosi kita dengan lebih baik. Hal ini juga bisa disebut sebagai mindfulness. Ketika kita sudah mindful atau sadar secara penuh, kita bisa dengan mudah mengolah informasi yang kita terima dan mengatur diri kita untuk tidak terjebak pada pikiran-pikiran negatif. Mindfulness dan pemikiran yang positif akan mengarahkan diri kita menjadi pribadi yang lebih sehat secara psikologis maupun fisik. Lakukanlah kegiatan ini sesering mungkin agar kesehatan mental diri kita tetap sehat dan terjaga selama pandemi. Terima kasih telah menonton video ini. Stay safe dan jangan lupa ketika keluar rumah gunakan masker. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan dan semoga kalian semua baik-baik saja. Terima kasih.